Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asmi Fadal Fauzan. Sebelumnya kita telah membahas tentang soal statistika dan probabilitas dengan materi rentang keyakinan. Sekarang kita akan membahas tentang materi uji hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji hipotesis dan mengerjakan soal tentang materi uji hipotesis. Nah, saya akan menerangkan sedikit ya tentang uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur statistik untuk menguji klaim atau asumsi tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Jadi untuk menguji klaim atau asumsi tentang parameter populasi berdasarkan data sampel ya. Dalam uji hipotesis kita mulai dengan dua pernyataan. Dua pernyataan adalah, yang pertama adalah hipotesis 0 atau H0. Pernyataan awal yang ingin diuji biasanya menyatakan tidak ada perbedaan. Nah, pernyataan kedua adalah hipotesis alternatif, yaitu H1. Pernyataan tandingan atau menyatakan ada perbedaan atau perubahan, yaitu lawan dari H0 itu adalah H1. Nah, untuk materi uji hipotesis ini kita terdapat langkah-langkah untuk mencari uji hipotesis. Yang pertama kita harus merumuskan H0 dan H1. Itu kita harus mencari apa yang harus kita cari dulu, yaitu hipotesisnya. Nah, lalu setelah kita menentukan H0 dan H1, kita menentukan tingkat signifikasi atau alfa. Nah, alfa ini biasanya sudah ditentukan. Biasanya 5% atau 5% itu adalah 0,05. Lalu yang ketiga, kita memilih distribusi uji. Itu biasanya itu kalau tidak T, itu Z atau Z-score. Nah, jika N-nya lebih dari 30 dan gamma tidak diketahui, itu biasanya kita menggunakan T. Ini jika N kecil dan G tidak diketahui, gunakan T. Menghitung statistik uji. Nah, setelah kita memilih distribusi uji, kita menghitung statistik uji, yaitu dengan rumus T sama dengan X bar min mu 0 per S ini adalah simpangan per akar N. Defisiasi simpangan defisiasi S itu. Lalu setelah kita menghitung statistik uji, kita di sini akan menentukan nilai kritis atau p-value, batas. Batas apakah itu nanti tolak H0 atau gagal tolak H0. Nah, jika kita melebihi p-value ini, maka keputusannya adalah tolak H0. Tapi jika masih di dalam value, maka gagal tolak H0. Nah, langsung saja, daripada berlama-lama, kita langsung ke contoh soal. Seorang teknisi ingin menguji klaim bahwa rata-rata efisiensi pembakaran unit pembangkit adalah 35%. Dari 31 unit, rata-rata yang didapat adalah 34% dengan simpangan baku 6%. Gunakan alfa 0,05, apakah efisiensinya berbeda secara signifikan. Nah, langkah pertama. Kita menentukan H0. H0 sama dengan 35. Seorang teknisi ingin menguji klaim bahwa rata-rata efisiensi pembakaran unit pembangkit 35 ya. Jadi H0-nya adalah rata-rata efisiensi adalah 35%. Lalu H1
karena tidak ada dari soal, karena tidak ada yang lain. Nah, ini apakah efisiensinya berbeda secara signifikan? Berarti apakah H1-nya adalah perbedaan dari ini mendapat 35%. Maka di luar dari 35% tersebut ya, 35 ini berarti. Nah, ini namanya uji dua arah. Uji dua arah. Gitu ya. Ini hipotesis uji dua arah. Lalu langkah 2, kita akan menentukan alfa. Di sini alfa adalah 0,05. Karena di sini adalah uji dua arah, berarti sama seperti tadi ada gambar materi sebelumnya. Kita mencari, misal ada gambar sini kayak gini. Nah, di sini 35-nya, maka kita nyari yang sebelah sini sama sebelah sini, maka dibagi 2 ya. Kan ini kan misalnya 1 dikurang alfa tengahnya itu. Nah, kita mencari yang sebelah sini. Karena alfanya 0,05, maka alfa dibagi 2 adalah 0,025. Nah, setelah langkah 2 udah, berarti kita lanjut ke langkah 3. Langkah 3, kita akan memasukkan T. Kita akan mendistribusikan T, di mana kita sebelum mendistribusikan T, kita harus tahu N-nya. N adalah 31 unit. Di sini soalnya 31 unit, maka N sama dengan 31, dan gamma tidak diketahui, maka kita harus tahu DF. DF adalah N dikurang 1. Maka 31 dikurang 1 adalah 30. Nah, dari sini kita dapat mendistribusikan T atau batas ini ya, batas ini sama ini, batas ke sini dan batas ke sini, yaitu T sama dengan 0,025 30 atau DF ini ya, DF. Berarti ini adalah seperti yang tadi sebelum saya bilang, adalah kita harus melihat di Google tentang tabel distribusi T. Dari T 0,025,30 adalah 2,042. Nah, setelah kita tahu batas bawah dan batas atasnya, kita akan masuk ke langkah 4. Langkah 4, batas bawahnya adalah minus, batas atasnya adalah plus. Lah, langkah 4 kita akan uji statistik, yaitu kita akan menggunakan rumus ini. Tentang uji statistik. Ini langkah 3, ini langkah 4 ya. Maaf. Langkah 4 kita akan uji statistik, di mana kita memiliki rumus T sama dengan X bar min mu 0 per S simpangan defisiasi per akar N, di mana X barnya di sini adalah 34 ya, ini 34%. 34%. Ini ya rata-rata yang dapat 34%, dikurangi mu 0. Mu 0 itu sama dengan H0 ya. Nah, karena H0-nya adalah 35, kita tulis min 35 per simpangan defisiasinya adalah 6%, maka kita tulis 6 per akar N, jumlahnya 31. Ini sama dengan min 1 per, ini kita tinggal pakai kalkulator aja ya, biar cepat. Itu jawabannya 1,078. Jawaban akhirnya adalah min 0,928. Nah, sekarang langkah terakhir, last langkah. Langkah terakhir kita adalah bandingkan hasil.
Karena ini uji dua arah, maka kita lihat di sini mana ya ini. Kita akan melihat distribusi T-nya. Lah, karena distribusi T-nya adalah 204, berarti kita tulis di sini min ya, yang lower, yang L 042 lebih dari 2042. Nah, karena uji T-nya atau uji statistiknya berada di tengah-tengah atau ini min, kita taruh sini 0 min 928, maka kita mendapatkan hasil gagal tolak H0. Gagal tolak H0, gagal tolak H0, maka gagal tolak H0. Nah, jika lebih dari distribusi T, maka kita akan mendapat di sini tolak H0. Loh, ini kan jika uji berada di luar rentang kritis. Lah, rentang kritisnya ini minnya sampai sini, maka ininya masuk ke dalam, maka kita mendapatkan hasil gagal tolak 0. Dan kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah tidak ada bukti pasti untuk menyatakan bahwa rata-rata efisiensi berbeda dari 35%. Maka kita setuju ya bahwa rata-rata efisiensi membakar unit pembangkit adalah 35%. Berarti kita udah mendapatkan kesimpulan ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah atau yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Saya manusia tidak luput dari kesalahan, bisa dibetulkan di kolom komentar. Saya menerima komen sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.